Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Doa adalah wujud kebergantungan kita kepada Allah, Sang Maha Pengabul doa. Namun ada kalanya permohonan yang kita panjatkan belum juga terjawab sesuai harapan. Nah, dalam momen seperti ini penting bagi kita untuk merenungi hikmah di balik penantian tersebut. Bisa jadi Allah sedang menguji kesabaran dan keyakinan kita. Atau mungkin ia telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita pinta. Nah, insya Allah selama 40 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kita tetap bisa mensyukuri, bersabar dan memperbaiki diri saat doa dirasa belum terjawab. Seraya memahami tanda-tanda kasih sayang Allah di balik setiap ujian. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Makin sibuk melihat di mana-mana nih Ayah. Alhamdulillah. Tapi terima kasih senantiasa menyempatkan waktu untuk di Gapai Kemuliaan ngaji bersama pemirsa Gapai Kemuliaan. Semoga senantiasa sehat. Amin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, tema kita menarik. Mungkin beberapa kali kita bahas ya dalam pertemuan kita di Gapai Kemuliaan, tapi selalu saja menarik untuk dipahami dan di-remind setiap saat bahwa doa itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ahilman, jikalau misalnya kita belum mendapati doa yang kita panjatkan kepada Allah ini belum terkabul. Sebenarnya apa yang membuat harapan kita tuh sebenarnya harus tetap hidup? Kenapa? Apa hikmahnya sebenarnya Allah belum, tanda kutip dalam pandangan kita, mengabulkan doa kita? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan seluruh pemirsa CNN Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan tentunya juga kita mendoakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang doa, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Setidaknya ada 4 alasan kenapa doa itu punya posisi yang sangat strategis dalam hidup kita. Yang pertama, doa itu adalah bagian daripada perintah Allah. Jadi hakikatnya saat kita berdoa bukan semata-mata karena kita punya keinginan, tapi justru kita itu berdoa karena Allah perintahkan kita berdoa. Pemirsa bisa lihat misal di surat Ghafir, ya, ayat ke-60 atau surat Al-Mu'min ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa berdoa bukan semata-mata maunya kita, tapi saat kita berdoa sesungguhnya kita sedang menunaikan maunya Allah. Oke. Yang kedua, doa itu penting karena doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Seberapa sering kita berdoa, maka sesering itulah kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, yang harus kita pahami bahwa doa itu bukan memaksa. Doa itu meminta. Artinya, jika ada doa yang kita rasa belum dikabulkan, jangan pernah salahkan Allah. Karena boleh jadi yang salah adalah kita. Boleh jadi kita terlalu memaksa dengan maunya kita dan kita lupa bahwa di balik doa itu ada maunya Allah. Yang ketiga, doa itu adalah kekuatan orang beriman. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Artinya ketika kita sedang terpuruk, terjatuh, sedang ngerasa berat dalam hidup, doa adalah kekuatannya. Maka orang yang sering berdoa tangguh hidupnya. Tegar dia menjalani hari-harinya. Tapi orang yang jarang berdoa, na'udzubillah, tidak pernah berdoa, mohon maaf, lemah, hampa. Dan itu yang barangkali jadi persoalan kita. Nah, yang keempat, kenapa doa itu penting? Karena doa itu bisa merubah takdir.
tidak ada yang paling cepat yang bisa kita hadirkan dalam hidup kecuali takdir. Tapi takdir itu ternyata bisa dirubah dengan doa. Dengan doa. Yang mudah, yang susah jadi mudah, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang jauh jadi dekat, yang lemah jadi kuat. Nah itu karena doa. Melihat 4 alasan penting tadi, harusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa gitu. Walaupun kita ngerasa doa kita belum dikabulkan. Karena kalau kita merujuk lebih dalam Mbak Mila, sebenarnya yang namanya doa itu hakikatnya pasti dikabulkan. Karena janji Allah jelas kan, ud'uni astajib lakum. Atau dalam surat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 186 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Perhatikan kalimatnya. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, katakan aku ini dekat. Dan aku, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku, kata Allah, akan mengijabah setiap hambaku yang berdoa kepadaku. Jadi hakikatnya doa itu pasti dikabulkan. Hanya mohon maaf, kadang kita nggak ngerti gimana cara Allah menjawab setiap doa-doa kita. Jadi bahasa cintanya Allah yang kadang kita belum sampai ke situ. Iya. Maka di dalam keterangan lain disebutkan Allah itu menjawab doa hambanya dengan 3 jawaban. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga wait. Yang pertama apa? Yes. Allah Langsung jawab sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua no. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Jadi cara Allah mengabulkan doa itu Mbak Mila bukan semata-mata dikabulkan. Kadang-kadang Allah menjauhkan kita dari sesuatu yang kita anggap baik, padahal menurut Allah itu nggak baik. Saya seringkali menggambarkan analoginya seperti anak kecil Mbak Mila main pisau. Itu kan benda tajam ya, benda berbahaya. Terus kita ambil pisau itu, pertanyaannya, saat kita ambil pisau dari anak kecil itu, apakah kita tidak sayang atau karena kita sayang? Karena kita sayang. Karena kita sayang. Karena kalau anak kecil itu mainin pisau terus, berbahaya, kita ambil pisau itu, gantikan dengan mainan yang lain. Nah sama gitu. Kita minta A, tapi Allah malah ngasihnya B. Kenapa? Bukan Allah nggak tahu dengan permintaanmu. Bukan Allah tidak melihat apa maumu. Allah tahu, Allah melihat. Tapi Allah tahu itu bukan yang terbaik untukmu. Jadi Allah kasih B, Allah ambil yang A tadi. Karena Allah sayang sama kita. Atau yang ketiga jawabannya, wait, tunggu. Jika doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka pasti Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Mungkin tidak cepat, tapi yang pasti tepat. Dan Allah paling tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita. So pada akhirnya kita pahami semua doa yang kita lantunkan, semua doa yang kita langitkan tidak akan pernah kembali dengan kehampaan. Pasti akan datang dengan beribu banyak kebaikan. Hanya kita kadang gak paham saja. Seperti apa Allah merencanakan kebaikan itu dari setiap doa yang kita panjatkan. Masya Allah, luar biasa. Hilman, menarik sekali pembahasan, nanti masih akan kita elaborasi di segmen berikutnya. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Doa Belum Juga Terjawab. Saya pernah mengalami fase ini misalnya, merasa bahwa Allah itu sudah
luar biasa menunjukkan kasih sayangnya Ya. kepada hambanya. Allah memberikan yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang-kadang kalau kita punya waktu untuk menghitung gitu ya, Masya Allah rasanya luar biasa nikmat yang Allah Ya. sudah beri. Ada kalanya kadang tuh saya merasa pengen minta ini juga ya Allah, tapi kok malu ya. Karena Allah tuh udah sesayang itu sebenarnya memberikan apa yang sebenarnya mungkin kita tidak bayangkan. Nah, rasa malu untuk berdoa atau meminta lagi pada Allah itu sebenarnya baik atau justru sebaliknya? Iya. Sebelum kita membahas tentang rasa malu untuk meminta kepada Allah, yang pertama kita harus pahami dulu ya, bedakan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bamila, Ahilman dan pemirsa, kalau sering minta ke manusia, malu, Iya. capek. Capek. Dan bahkan mohon maaf, kita pun yang dimintain terus sama orang kan kadang-kadang mohon maaf ya, kesel juga. Banget. Nih orang kok minta Astagfirullah, mulu sih iya. gitu ya. Kok gak tahu malu sih Kok ya, nggak tahu gitu. malu. Nah, beda dengan Allah. Iya sih. Justru Allah itu makin banyak seorang hamba itu minta, makin Allah itu cinta. Nah, ini bagus kalimat ini. Ya. Makin sering seorang hamba itu minta, Allah itu semakin cinta. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa hamba ini butuh sama Allah. Allah lihat bahwa hamba ini benar-benar berharap kepada Allah. Makanya di dalam asma'nya Allah disebut dengan Al-Mujib, Al-Mujib. ya kan? Kemudian As-Sami', Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha mengawasi, Maha menatap. Dalam urusan ampunan misalnya, Allah punya nama Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur, ada At-Tawwab, ada Al-Afu itu. Itu kan banyak gitu. Al-Ghaffar misalnya, Allah yang tidak pernah bosan mengampuni sebanyak apapun dosa seorang hamba. Al-Ghafur, Allah yang tidak pernah berhenti mengampuni dosa sebesar apapun. At-Tawwab, Allah Maha penerima dan pemberi taubat. Ya. Al-Afu, Allah Maha pemaaf. Dan kalau Allah udah maafin, Allah tuh lupa sama kesalahan kita. Bukan kayak manusia ya, Kan, masih suka kan inget-inget. kalau kita nih sering ngungkit-ngungkit kan. Ahli sejarah tiba-tiba. Ahli sejarah apalagi ya perempuan. jadi Iya. pinter banget kan. Iya dong. Betul. Ya misalnya suami punya salah tahun Waduh. ini. Yang dibahas bukan kesalahan tahun ini kadang-kadang. Kesalahan 10 tahun yang lalu kan. 4 tahun lalu detail, waktunya gitu Nah ya. Allah harinya. tuh nggak gitu Mbak Mila. Iya. Allah itu kita minta ampun pada bab yang satu. Semua kesalahan kita yang lama Allah tutupi gitu. Makanya nanti Allah punya nama As-Sittir. As-Sittir. Allah yang Maha menyembunyikan setiap kekurangan kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa dan jangan malu untuk berdoa. Jangan malu untuk berdoa. Justru kalau kita malu berdoa, berarti kita nggak yakin kalau Allah itu pendengar doa kita. Malah mohon maaf ya. Coba kalau Ahilman tanya sama Mbak Mila, sama pemirsa CNN, tolong dijawab, mana yang paling penting? Dikabulkan doa atau dikasih kesempatan berdoa? Yang kedua sih ya. Iya. Karena ketika masih diberi kesempatan untuk berdoa tuh artinya memang kita sadar bahwa kita tuh selemah itu, setidak mampu itu. Iya, Kita iya. butuh Allah sebagai sandaran. Betul. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang ngerasa lebih penting dikabulkan doanya. Tapi lupa bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan untuk berdoa. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an pernah bilang begini. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Dan ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Kenapa? Ketika doaku dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi ketika doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Dua-duanya baik. Masya Allah. Bahkan mohon maaf ya, ini otokritik buat kita. Tidak sedikit di antara kita, kalau doanya udah dikabulkan jadi gak doa lagi. Tuh. Betul? Maka kadang Allah menunda pengabulan doanya. Karena Allah masih ingin seorang hamba itu terus berdoa sama Allah. Makanya di sarah kitab Al-Hikam itu ada satu kisah orang soleh yang berdoa Mbak Mila.
Jadi orang soleh ini soleh lah gitu ya. Terus berdoa sama Allah. Nah singkat cerita, malaikat Jibril itu melihat doa seorang yang soleh ini. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, itu ada hambamu yang tiap malam berdoa, merintih, menangis, menengadahkan telapak tangannya. Tapi aku perhatikan kenapa engkau tidak mengabulkan doa-doanya. Bukankah dia hambamu yang soleh? Bukankah dia hambamu yang baik? Tapi kenapa engkau belum mengabulkan terus doanya? Apa kata Allah? Wahai Jibril, aku membiarkan hamba itu terus berdoa. Kenapa? Karena aku masih merindukan tetesan air matanya. Aku masih merindukan kedua telapak tangannya yang menengadah kepadaku. Aku masih merindukan sujudnya yang lama. Aku masih merindukan air matanya yang menetes saat berdoa. Dan aku menikmati tetesan doa-doanya itu. Maka kata Allah, biarkanlah hamba itu terus berdoa. Kalau aku tidak kabulkan di dunia, maka mungkin akan aku siapkan nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu hadis disebutkan begini, ada seseorang yang ketika nanti di surga, dia terkaget-kaget karena menempati surga VVIP. Terus si hamba ini bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa aku bisa menempati surga yang VVIP begini? Sebut aja surga Firdaus gitu ya. Kenapa aku ada di surga Firdaus? Perasaan sholatku biasa saja, sedekahku biasa saja, haji umrohku biasa saja, puasaku biasa saja. Tapi kenapa engkau tempatkan aku di surga Firdaus seperti ini? Amalanku yang mana ya Allah, yang membuat engkau hadirkan surga terindah untukku? Apa kata Allah? Hambaku, aku tempatkan engkau di surga yang terbaik. Kenapa? Karena doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia, tapi engkau tidak pernah berhenti berdoa. Jadi dia berdoa lagi, dia berdoa lagi, dia berdoa lagi. Walaupun dia sadar doanya belum dikabulkan sama Allah, tapi dia gak pernah berhenti berdoa. Sampai kata Allah, ini hadiah untuk doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Maka pemirsa CNN, jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Masya Allah, Kita gak pernah tahu di titik mana lantunan doa itu akan Allah hadiahkan kita dengan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita justru mindset kita yang harus diubah. Ya, harus dirubah. Ketika doa itu belum dikabulkan. Betul. Justru ini menjadi momentum supaya kita menabung itu tadi ya, pahala. Betul. Siapa tahu Allah angkat derajat kita kan di surga tertinggi. Iya. Gitu. Jadi cara memahaminya itu jangan kayak transaksional gitu ya. Jangan kayak aku doa sekarang dikabulkan sekarang. Iya. Enggak gitu juga gitu. Mungkin kalau kisah barusan dalam hadis itu mungkin masih jauh lah ya di surga. Tapi mungkin ada yang paling dekat. Contoh misalnya, Bamila, Ahilman, pemirsa yang hari ini Allah izinkan mendapatkan kebahagiaan. Mohon maaf ya, mungkin effort kita, mungkin usaha kita hanya 1-2%. Tapi boleh jadi sebelum ini ada doa-doa orang tua kita yang dilantunkan kepada Allah, dipanjatkan kepada Allah, minta kebahagiaan untuk kita. Boleh jadi waktu orang tua kita berdoa, tidak Allah langsung kabulkan. Ternyata Allah tunda pengabulannya. Allah kasih kepada anak-anaknya, kita yang mendapatkan kebahagiaan hari ini. Maka pada akhirnya, apakah ada yang sia-sia dalam doa? Nggak ada. Tidak. Apakah ada yang rugi dalam doa? Tidak. Maka mulai hari ini, jangan bicara tentang dikabulkan dan gak dikabulkan. Terlalu sempit kita memahami kekuasaan Allah jika itu. Terus di mana bersyukur kita masih dikasih kesempatan berdoa. Bersyukur kita masih dikasih kelembutan hati buat mengucap kalimat Allahumma, buat mengucap kalimat Rabbana, Robbi, itu lantunan yang paling indah. Sampai Allah kan manggil kita juga, qul ya ibadi hambaku, atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, atau manggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu adalah panggilan-panggilan Allah sayangnya sama kita. Sekarang kalau kita mau lebih muhasabah lagi, ayo jawab Bamila. Daripada doa kita yang dipanjatkan dan belum Allah kabulkan, atau segala sesuatu yang Allah beri tanpa kita minta, lebih banyak mana
Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua jelas. Kalau Rasa-rasanya lebih banyak yang kedua. kalau kita mau duduk merenung, mungkin berpikir ya, apa yang Iya. sudah Allah berikan kita luar biasa, tidak Betul, terhitung. Ya. betul. Jadi daripada sekarang kita menghitung doa yang belum dikabulkan, ayo kita belajar. Berapa banyak sesuatu yang Allah kasih tanpa kita minta. Pagi ini, mohon maaf ya, pagi ini kita bisa membuka mata. Apakah malam tadi kita minta sama Allah untuk buka mata? Enggak. Pagi ini kita bisa bernafas. Apakah malam tadi kita minta, ya Allah, besok aku pengen bisa bernapas lagi. Apakah kita minta? Rasanya enggak. Tapi Allah kasih, ya. Berarti sekarang daripada doa yang belum Allah kabulkan, ternyata banyak ya. lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita minta kepada Allah. Masya Allah. Jadi ada konsep apa juga ya, doa dan syukur itu juga menjadi suatu hal. Doa, syukur, sabar itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan Betul, ya Ayah. betul, betul. Nanti kita bahas ya Ayah. Kita harus jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Doa Belum Juga Terjawab. Ahilman, artinya kalau kita bahas tadi di segmen 1 sampai terakhir tadi segmen 2 ya, bagaimana kemudian doa itu proses pengabulannya, kita tuh sebenarnya intinya satu, janganlah kita berhusnuzon, janganlah kita bersuuzon ya, atau janganlah kita berprasangka buruk pada Allah, karena Allah itu pasti akan mengabulkan kok. Iya. Dan tidak ada salahnya doa yang kita lantunkan, karena itu kembali pasti akan membawa kebaikan. Yeah, Nah, yeah. pertanyaan saya Ahilman, berarti kita itu juga diharuskan untuk berdoa, bahkan tuh hal-hal yang kita anggap mungkin ini kan masalah sepele ya, Yeah. ini kan hal kecil ya sebenarnya. Ataukah kita boleh juga, ataukah kita hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya menurut kita penting atau besar dalam kehidupan kita? Iya. Seperti apa? Kalau kita bicara konteks kehidupan, harusnya semua kita mintakan kepada Allah. Dari hal yang sifatnya kecil sampai yang sifatnya besar. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu yang maha menggerakkan segala ketentuan. Artinya tidak boleh ada dikotomi antara ini hal kecil, nggak usahlah kita minta sama Allah, toh juga Allah pasti ngasih. Enggak juga gitu. Ini hal besar harus kita mintakan, enggak. Jadi semua hal yang ingin kita dapatkan dalam hidup, hendaknya menghadirkan Allah di dalamnya. Doa itu adalah jawabannya. Maka ada istilah begini, usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi usaha tanpa doa itu sombong. Kemudian doa tanpa usaha itu bohong. Keduanya harus saling menghadirkan kebaikan. Satu sama lain ya. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih advance lagi. Terus gimana caranya agar kita bisa merayu Allah sehingga doa yang kita panjatkan itu lebih cepat dikabulkan. Jadi walaupun secara konsep setiap doa itu pasti dikabulkan, tapi kan kita pengennya jalan tol, pengennya lebih cepat. Kalau bisa cepat. Iya, kalau bisa cepat kenapa enggak gitu. Kalau bisa sesuai maunya kita, ya kenapa kita harus nangis dulu ketika itu enggak sesuai maunya kita gitu. Nah, gimana caranya? Ternyata ada tipsnya yang Nabi ajarkan kepada kita, ada caranya agar doa bisa lebih cepat dikabulkan. Ada berapa? Setidaknya ada 5 yang bisa kita catat baik-baik. 1, doa itu harus ikhlas. Nah ini. Ya, mengikhlaskan doa artinya apa? Menyerahkan semua yang kita minta itu sama Allah. Jangan sok tahu, karena Allah maha tahu. Tapi juga bukan berarti kita nggak doa. Nggak bisa gini, ya Allah. Oh tahu kan? Tahu kan? Yang aku mau ya Allah. Please lah gitu. ya Allah, kan udah tahu kan. Yang nggak gitu juga gitu. Ya. Jadi tetap kita minta, tapi hasilnya serahkan ke Allah. Nah yang kedua, doa harus yakin. Ini juga penting. Karena Allah tidak akan mengijabah seorang hamba dalam berdoa yang doanya ragu. Kan suka begini ya, ini mah mungkin bukan pemirsa, ini mah saya lah atau Bamila gitu ya. Saya kayaknya. Kan suka begini ya, misal ya di rumah tangga. Ya Allah, hamba tuh pengen punya suami yang soleh. Amin. Tapi
tapi kayaknya nggak mungkin ya Allah. Langsung, habis itu langsung pesimis, Iya, iya, gimana dong? jadi dia minta Iya. sendiri, jawab Tapi jawab sendiri. sendiri. Nah, Nah. itu nggak yakin. Oke. Allah nggak seneng sama seorang hamba yang begitu. Bahkan izin ya, Allah itu bisa mengijabah sesuatu yang mustahil dengan jawaban yang mustahil katanya. Hmm. Jadi bahkan sesuatu yang mustahil pun kita mintakan ke Allah. Hmm. Kan kita suka begini ya Allah, hamba tuh 2024 gajinya tuh ya 7 juta ya Allah. Semua pasti mengaminin ya. Hamba Ini tuh curahan pengen, hati nih kayaknya. hamba tuh pengen ya Allah 2025 10 juta. Tapi kan gak mungkin 2 juta naiknya ya Allah. Iya kalau cuman gaji mungkin enggak. Coba diganti kalimatnya. Ya Allah, gaji hamba cuma 8 juta 2024. Tapi hamba tuh punya orang tua pengen umroh ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Punya istri pengen ganti kendaraan ya Allah. Sekarang anak hamba 4, masa naik motor terus ya Allah gitu. Jadi kita doanya itu, Orientasinya jadi ambil orang-orang yang kita tuh rasa dengan doa itu jadi kekuatan. Ya, daya dobraknya jadi lebih. Iya, jangan gitu. minta gaji, mintanya Rezeki, rezeki. Masya Allah, betul. Iya kan? Nah, tapi kudu yakin, jangan udahlah, hamba udah segini rezekinya ya Allah, udah terima. Nggak gitu. Jadi Oke. kudu yakin. Karena Allah hanya akan mengijabah doa seorang hamba yang yakin. Yakin. Yang ketiga, kuatkan dengan amal soleh. Nah ini betul. Jadi pancing doa itu agar cepat dikabulkan dengan amal Amal soleh. soleh. Sedekahnya, baca Qur'annya, Sholat sunnahnya gitu. sholat sunnahnya, gitu loh. Nah, hal-hal itulah yang memancing doa kita bisa lebih cepat dikabulkan. Karena kita kuatkan dengan amal soleh. Nah yang keempat, jaga dari yang haram. Jaga maksiat, jangan bikin maksiat. Jaga jangan berbuat dosa. Kenapa? Ada seorang pemuda yang rajin berdoa, Mbak Mila. Kemudian pemuda ini curhat sama baginda Nabi, ya Rasul, ini pemuda gak berhenti-berhenti doanya. Doa terus. Tapi kayaknya gak dikabul-kabulkan doanya. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Kenapa? Makanannya haram. Minumannya haram. Hartanya haram. Penghasilannya haram. Ketahuilah, sesuatu yang haram ada dalam tubuhmu itu menghambat doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf ya, ini muhasabah. Kalau ada di antara kita, Bamila, Ahilman, pemirsa, suka begini ya, bangun di sepertiga malam nih, kebangun nih. Tapi kok berat banget buat tahajud. Kenapa ya? Padahal udah bangun, udah ada kesempatannya, tapi berat banget buat tahajud. Kata sebagian ulama, coba tanyakan, di siang hari ada hal haram apa yang kamu makan? Sehingga membuatmu terhenti untuk berbuat kebaikan di sepertiga malam itu. Sama kayak orang punya kesempatan baca Quran, tapi dia beralasan gak ada waktu, gak punya waktu. Kata para ulama, coba dilihat dosa mana yang membuat matamu enggan baca Al-Quran. Sehingga kayaknya berat banget buat baca Al-Quran. Jadi hati-hati. Harta haram itu menghambat doa kita dikabulkan. Nah yang kelima, perhatikan adab dalam berdoa. Ada tahapan-tahapannya. Ada waktu mustajabnya. Ada tempat mustajabnya. Ada cara mustajabnya. Nah itu diperhatikan. 5 saja. Coba diulangi. 1. Ikhlas. Doa harus ikhlas. 2. Doa harus yakin. Harus yakin. 3. Disertai dengan amal soleh. Dikuatkan dengan amal soleh. 4. Ya. Jaga dari yang haram. Jaga dari yang haram. 5. Terakhir adalah perhatikan adab dalam berdoa. Perhatikan adab berdoa. Insyaallah udah lulus. Semoga nih. ini jadi shortcut untuk doa kita lebih cepat dikabulkan. Lulus ini jadi muridnya Ahilman nih. Catat memang, catat itu perlu pemirsa. Jadi ini ya, jadi 5 cara supaya doa kita seolah bisa lewat jalan nol ya, ya. Semoga segera dikabulkan sama Allah. Ini ada 5 poin tadi. Menarik sekali. Ahilman kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab.
Nah pemirsa, baiklah pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mbak Caca yang merupakan seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama, mari. Pak Ustadz mau tanya, apakah ada batasan sabar dalam menghadapi cobaan hidup? Soalnya terkadang kan hidup kita tidak sesuai dengan harapan. Lalu bagaimana sih cara agar kita tetap selalu bersyukur kepada Allah? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ini agak keluar tema, tapi masih bisa kita ini ya, Ahilman ya. Iya. Kita bisa sandingkan. Bagaimana kemudian adakah batasan sabar Iya. dalam ujian, Ahilman? Tafadhol. Iya, sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita bersabar. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Karena pahalanya pun juga tidak ada batasnya. Bighairin hisab, tanpa ada hitungannya. Saking besarnya, saking banyaknya. Sabar dibagi dalam 3 bagian. 1, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi ternyata sabar dalam menghadapi musibah itu fase nomor 3, Mbak Mila. Betul. Setelah kita sabar dalam taat, Ketaatan, dan sabar setelah kita sabar meninggalkan maksiat. Artinya ini poin, kalau kita mau lebih kuat dan sabar menghadapi ujian hidup, maka kuatkan sabar kita pada yang taat dan pada meninggalkan maksiat. Oke. Karena itu yang akan jadi kekuatan pada akhirnya. Fondasi ya. Orang kalau taat sama Allah, dia akan punya hati yang lembut. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, ketika beramal ikhlas, ketika ada takdir ridho gitu. Nah, itu adalah buah dari ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Maka kuatkan imannya, tambahkan ilmunya. Bukan musibahnya yang berat, tapi mungkin iman kita yang lemah. Sehingga kita sering salah memahami pesan cintanya Allah, love language-nya Allah dengan semua ketentuan yang dihadirkan kepada kita. Tidak ada istilah Allah memberi tidak sesuai dengan kehendak kita, enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Dan Allah itu tidak akan pernah zolim ya. Iya. Walaupun dalam kacamata kita Allah memberikan ujian sakit, pedih, kok begini banget gitu. Iya, Allah itu selalu punya rencana di balik yang kita rencanakan. Ya. Padahal kalau kita lebih dalam lagi memahaminya, semua akan jadi kebaikan. Coba bayangin aja, misalnya ya, ketika kita sakit, nih, ketika kita sakit, dosa kita diampuni. Ketika disakiti, doa kita dikabulkan. Ketika kita sabar, dapat pahala besar. Ketika kita bersyukur, ditambahkan. Jadi pada akhirnya semua skenario yang kita anggap buruk itu, kalau kita menggunakan cara pandangnya Allah terhadap kita, semua Tidak akan ada yang baik-baik buruk ya. saja. Termasuk dalam doa, harus sabar. Jangan mudah menyimpulkan atas setiap doa kita dengan takdir yang Allah berikan. Kan suka bilang begini ya, kenapa ya aku teh minta A dikasih B, maunya begini jadinya begitu. Terus kita bilang Allah nggak sayang sama kita, Allah nggak adil sama kita. Ustadz, perasaan dulu aku teh punya berharap suami teh yang soleh, kenapa sekarang jadi begini? Apa nggak ketuker sama suami tetangga? jadi kita seringkali menyalahkan semua keadaan. Iya, betul. Padahal boleh jadi, Bunda hari ini diuji dengan suami yang kurang soleh. Bukankah Bunda jadi bisa sholat tahajud lebih rajin? Nangisnya bisa lebih panjang, doanya bisa lebih khusyuk karena dikasih suami yang kurang soleh. Jadi pada akhirnya coba ambil angle ambil angle dan POV-nya Allah yang lebih baik gitu daripada cara pandangnya kita. Jadi kalau kita mandangnya yang jelek-jelek itu di kita, tapi kalau yang baik-baik itu di Allah. Jadi kalau ada yang bilang Allah nggak adil, salah. Yang benar adalah Allah maha baik. Kita barangkali yang salah sangka sama Allah. So pada akhirnya nggak ada yang kurang yang Allah berikan. Jadi semuanya itu kalau kita mau buka ya, kita mau bedah, semuanya itu kebaikan. Iya. Nggak Jadi, ada yang semua yang dari Allah itu baik. baik. Kalau ada yang buruk, pasti dari kita.
entah itu misalnya tadi ya kita masih suka mengeluh, kita masih bilang bahwa Allah itu nggak adil, kita Iya. masih ya karena kitanya hatinya masih belum Betul. mungkin tenang, karena ilmunya kita mungkin yang masih terbatas Betul. ya. Jadi semuanya serba kita sebenarnya Betul. kalau ada hal Atau kalau kita mau relatekan dengan doa, doa. boleh jadi 5 hal tadi, shortcut agar doa bisa lebih cepat Belum. dikabulkan nggak kita lakukan. Doanya nggak ikhlas, Kita belum yakin. doanya nggak yakin, Boro-boro mau ngelakuin amal soleh, amal jauh solehnya juga banget. kurang, dosanya banyak. Banyak. Jadi PR-nya tuh sebelum ya, bahasanya gitu ya. PR-nya sebelum kita mau dan minta untuk Allah mengabulkan doa kita, perbaiki dulu nih Jadi urusan kalau saya sendiri gitu ya. ketika ada kalimat ketika Allah belum mengabulkan doamu, Ya, kayaknya bukan kurang sih. pas gitu ya. Kitanya ya harusnya Ya sudah mungkin selesai ya. ketika doa kita belum terkabul, berarti POV salahnya di kita. Di kita. Oh iya, setuju. Gitu. Jangan ketika Iya lagi. Allah tidak Iya mengabulkan, lagi. kenapa jadi nyalahin Allah tidak mengabulkan doa? Situ beneran nggak doanya gitu ya? Iya. Ya? Sudah serius Shortcut 5 nggak? tadi sudah dipenuhi apa belum? Oke. Maka Masya pada Allah. akhirnya dalam doa, kenapa ya? Perhatikan. Kenapa dalam doa yang harus lebih panjang itu minta ampun kepada Allah. Iya. Maka ini ada satu quotes bagus ya. Ini satu quote catat ini. Buat status hari ini. Siap, catat. Ini bagus ya. Sebelum minta apapun kepada Allah, belajar minta ampun kepada Allah. Dahsyat. Iya enggak? Iya. Sebelum minta apapun kepada Allah, belajar minta ampun kepada Allah. Ya. Yang membuat doamu belum dikabulkan bukan karena kurangnya doamu, tapi dosamu terlalu besar. Sehingga Allah masih menunda pengabulan doa karena masih ada dosa yang kau hadirkan dalam hidup. Masya Allah. Jadi istighfarnya harus banyak. Harus lebih kan? banyak. Jadi itu tadi, istighfar tuh selaras dengan pengabulan doa ya? Pasti, Pasti? pasti. Oke. Satu lagi sebelum kita tutup. Kita tuh juga harus hati-hati dengan doa yang buruk ya? Iya, iya. Itu bisa, atau kita mendoakan hal yang buruk pada orang lain itu bisa berbalik nggak sih? Atau gimana? Ada 2 hal yang harus kita pahami. Satu, innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah Doa. doa. Prinsip yang kedua, harus kita pahami. Setiap doa yang kita lantunkan, hakikatnya akan kembali kepada kita yang mendoakan. Jadi kalau kita minta yang baik-baik, akan kembali yang baik buat kita. Tapi kalau kita minta yang buruk, walaupun yang buruk itu kita tujukan bagi orang lain, hati-hati. Boleh jadi kedengkian, kebencian, itu akan balik ke kita. Karena kita mendoakan yang buruk. Maka begini, ini kan konteksnya ketika ada yang nyakitin kita. Kita kan maunya semoga orang itu mendapatkan Dapat balasan balasan. gitu. Nah, mendapatkan balasan itu biar Allah yang ngebalas. Jangan kotori lisan kita dengan mendoakan buruk bagi orang yang nyakitin kita gitu. Kan jadi sama aja. Apa bedanya ya? Jangan sampai kita kehilangan kesempatan dapat yang baik ketika orang nggak baik sama kita. Kan ketika orang nggak baik sama kita, kita punya privilege. Doa kita dikabulkan, punya privilege dosa kita diampuni. Nah, privilege ini jangan dihapus gara-gara kita mendoakan yang nggak baik bagi orang yang nyakitin kita. Biarkan tangannya Allah membalas semua keburukan dia. Jangan kotori tangan kita yang kotor. Udah mah kotor, Ya. semakin kotor dong. Karena kita ya, karena Karena lisan lisan kita kita meminta yang buruk-buruk sama Allah. Jadi kita harus ngerem, atau kalau kita misalnya doa gitu, misalnya kita habis disakiti sama orang atau orang berbuat yang nggak enak sama kita gitu, Hilman, berarti ya Allah mudah-mudahan si fulan atau fulanah Ya. diampuni dosanya atau gitu bisa nggak ya? Atau Ya. misalnya mendapatkan hidayah gitu Ya, nggak sih ya? mungkin bisa lebih baik begini kalimatnya. Ya Allah, maafkan hatiku. Oke. Barangkali hatiku Kita tak ya, cukup oke. sabar untuk bisa menerima ujian ini. Maafkan hatiku yang barangkali tak cukup kuat dengan hinaan ini. Jadi ke kita terus. Nah, setuju. terus That's ya a Allah good point, kuatkan ya. hamba. Makanya ada doa, Rabbana afriq alaina sobron wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya, itu doa-doa yang bisa kita panjatkan. Setuju. Dan nanti ini yang menarik Bamila. Dan nanti cara Allah membalas orang yang nyakitin kita itu mungkin bukan berarti dia dibalas keburukannya. Itu biarkan Allah aja Urusan Allah, ya. yang punya hak prerogatifnya. Tapi yang paling menarik, Allah akan isi kebahagiaan dari rasa sakit yang pernah kita rasakan gitu. Wah itu the best sih. Jadi Allah tuh nggak ngebalas orang itu jadi sakit, itu urusan Allah lah. Tapi Allah tuh akan ngasih kita kebahagiaan Hadirkan rasa tenang dari bahagia rasa itu ya. sakit yang pernah kita rasakan. Ya. I've been there. Iya. Biasa masih muda, Iya, itu kan masih kan gitu melalui ya. itu Contoh, betul, ya. Bamila disakiti oleh satu orang.
Kesel ya Allah. Patah hati berkeping-keping. Kenapa dia tuh pergi ninggalin saya gitu ya. Tahu aja lagi masa muda ya kan. Misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, iya, tiba-tiba Allah kirimkan laki-laki soleh, Masya Allah. laki-laki baik yang aku nggak kenal dia. Jadi Tapi kok bisa sebaik itu ya pendampingku saat ini? Boleh jadi itu adalah tangisan Mbak Mila Masya karena keselnya sama orang yang zolim sama Mbak Mila. suamiku sarangnya. Masya Allah. Gitu caranya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Luar biasa loh Ahilman. Menarik sekali Ahilman. Terima kasih loh. Sama-sama. Ini banyak pencerahan, banyak insight. Mudah-mudahan pemirsa juga merasakan hal yang sama. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Insya Allah.